Yo, halo. Kali ini saya akan review iPhone 4 atau iPhone 4 8 GB yang saya beli dengan harga 200 ribuan atau harga aslinya 300 ribu. Dan sudah saya unboxing sebelumnya. Kalau belum nonton, silahkan ditonton dulu. Oh iya, kalau mau beli, bisa langsung cari di Shopee atau bisa juga klik link yang ada di deskripsi video ini. Itu pun kalau mau. Review yang akan saya sampaikan ini lebih banyak kepada kondisi unit yang saya terima dan juga pemakaiannya untuk di tahun 2019 ini. Oke, langsung aja. Unit yang saya terima ini terbilang lumayan baik dan terlihat mulus waktu unboxing. Tapi ketika saya perhatikan sisi demi sisi, di luar ruangan ternyata ada lecet dikit di bagian depannya. Ya sebenarnya nggak ganggu sih, apalagi warnanya ini putih, jadi nggak terlalu terlihat. Ditambah lagi kalau sudah pakai tempered glass, ya makin tersamarkan. Oh iya, bonusnya ini lumayan bermanfaat banget. Case-nya saya pakai, dan tempered glass-nya juga. Unit yang saya terima ini hampir semua komponennya berfungsi secara normal. Mulai dari tombol-tombol, layar, mikrofon, earpiece, port, kamera belakang, hingga baterainya pun menurut saya masih normal. Perkiraan kalau dipakai secara normal, ngecharge pagi, siang menjelang sore udah harus ngecharge lagi. Dan kalau screen on time-nya sekitar 1,5 sampai 2 jam. Itu pun nggak full menggunakan jaringan data dari SIM card-nya, karena jaringannya yang terbatas di 3G. Jadi saya lebih banyak menggunakan Wi-Fi. Untuk masalah sinyal masih cukup baik. Kalau di lokasi saya, masih dapat full bar sinyal 3G dari provider Tri. Cuma ya speednya itu nggak secepat 4G. Jadi kalau udah biasa pakai 4G, rasanya kesel banget pas kembali lagi pakai 3G. Nah, yang udah saya sebutkan itu yang normal-normalnya. Untuk bagian yang nggak normal ini yang amat sangat disayangkan, yaitu speaker. Suaranya sedikit pecah dan sember gitu, jadi ya kurang enak untuk didengerinnya. Tapi kalau pakai headset ya nggak masalah, masih tetap bagus. Cuma sayang aja, jadi nggak bisa maksimal dipakai buat jadi MP3. Terlepas dari normal dan gak normalnya beberapa komponen tersebut, saya belum bisa menjamin kalau semua komponennya ini original bawaan dan belum pernah dibongkar. Namun indikasi dari saya, beberapa komponennya ini bukan original bawaan. Seperti contohnya pada slot SIM yang berbeda IMEI-nya. Untuk yang lainnya saya belum bisa buktikan karena belum berani bongkar. Oke, lanjut ke bagian softwarenya. iPhone 4 ini mentok di iOS versi 7.1.2 dan udah jarang aplikasi-aplikasi di App Store yang kompatibel dengan versi tersebut. Tapi masih ada cara atau trik agar beberapa aplikasi yang sudah tidak support masih bisa tetap diinstal dan dijalankan. Seperti yang sudah saya coba, yaitu Spotify, Facebook, Instagram, YouTube, hingga WhatsApp. Yang lainnya masih belum saya coba. Dan aplikasi-aplikasi tersebut masih bisa berjalan. Walaupun ya nge-lag dikit dan ada beberapa fitur yang nggak ada. Untuk caranya akan saya buat di video yang terpisah. Karena kalau dijelaskan di sini nanti panjang. Yang jelas silahkan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan update videonya. Lanjut, agar si iPhone 4 ini masih bisa sedikit eksis dan nggak ngebosenin, saya saranin di jailbreak. Biar bisa pasang tweak, kustomisasi tema, bisa oprek-oprek gitu dan bisa jadi bertani. Ya jadi bisa sedikit rasain kayak si Android gitu. Pokoknya kalau udah di jailbreak lebih enak. Tapi ya lebih rawan juga. Rawan data-datanya dan rawan rusak kalau salah-salah oprek. Ya terserah sih, cuma kalau saya pribadi lebih suka di jailbreak. Karena pengen coba belajar oprek iOS. Kapan lagi coba oprek iOS atau iPhone? Jangan cuma oprek Android aja. Asik.
Oh iya, untuk ukuran spesifikasi 9 tahun yang lalu, iPhone 4 ini udah loyo. Bahkan untuk jalanin OS-nya aja sedikit kewalahan. Terlihat dari transisinya yang kurang mulus, multitasking dan buka tutup aplikasi yang lumayan ada delay, dan yang tadi itu, banyak aplikasi yang udah nggak support. Tapi ya jangan samain juga sih dengan iPhone 11 yang baru aja dirilis tahun 2019 ini. Masalah kapasitas 8 GB ini kalau menurut saya nggak terlalu ganggu ya, karena nggak banyak aplikasi yang diinstal. Terus nggak nyimpen banyak lagu karena udah pakai Spotify, video juga tinggal nonton di YouTube, terus foto-fotoan juga kayaknya enggak deh, karena ya kameranya udah ketinggalan. Secara keseluruhan untuk pemakaian iPhone 4 di tahun 2019 ini menurut saya kurang recommended, karena ya aplikasi udah banyak yang nggak support, terus performanya udah loyo, jaringannya yang masih 3G, dan udah jarang yang jual bener-bener original. Banyaknya sih yang rekondisi. Tapi kalau si iPhone 4 ini dipakai untuk handphone pendamping seperti buat sekedar nelepon, SMS, sebagai pemutar musik, atau buat gaya-gayaan dan koleksi gitu, ya masih cukup recommended. Apalagi harganya yang cuma 300.000 dan lengkap dapat bonus-bonusnya. Oke, sekian video ini. Jika masih ada yang kurang, silahkan bertanya di kolom komentar. Atau bisa juga kasih info tambahannya. Semoga bisa bermanfaat. Dan jika suka, silahkan di like, komen, share, silahkan subscribe channel ini, dan terima kasih.